Salah satu hal yang paling menyulitkan para sejarawan untuk bisa mengungkap sejarah orang-orang Jawa adalah gaya penulisan orang-orang Jawa yang sangat khas. Yaitu bahwa pertama, biasanya orang-orang Jawa hanya menuliskan cerita-cerita yang sangat amat penting dan sangat amat sakral buat kehidupan mereka. Kemudian, yang dituliskan pun hanya terkait dengan raja dan atau wilayah sekitar istana saja. Kemudian yang ketiga, cerita-cerita sejarah itu biasanya disampaikan atau dituliskan dengan gaya bahasa yang penuh dengan kata-kata sandi, sesuatu yang sangat misterius. Dan yang keempat adalah biasanya cara penulisannya itu dihubungkan atau dikaitkan dengan hal-hal yang magis, hal-hal yang magic, hal-hal yang sangat aneh. Nah, dengan hal-hal yang semacam itu, maka bisa kita katakan bahwa seluruh tokoh-tokoh yang digambarkan dalam sejarah Jawa sebelum kolonial datang, itu adalah tokoh-tokoh yang tidak jelas atau kontroversial. Misalkan, kita mengetahui bahwa yang membuat Candi Borobudur itu adalah Gunadarma, tetapi kita tidak pernah tahu siapa sesungguhnya Gunadarma itu. Bahkan nama Gunadarma itu adalah nama samaran. Kita misalkan mengetahui bahwa ada raja yang namanya Ken Arok, tetapi di setiap prasasti nama Ken Arok itu dituliskan dengan nama yang sangat berbeda-beda. Kita juga misalkan mengetahui ada raja yang namanya Hayam Wuruk, tetapi apakah dia terlibat secara langsung dalam peristiwa Bubat, itu sampai sekarang tidak bisa diketahui secara pasti. Bahkan perang Bubatnya pun terbuka untuk bisa disebut sebagai hoax. Tetapi meskipun hal-hal yang faktual terkait dengan sejarah Jawa itu sangat kabur, hal-hal yang bersifat mentifek dan fenomena-fenomena sosial itu jelas sekali terwariskan sampai hari ini. Jadi orang-orang Jawa itu bukan penulis yang baik, tetapi mereka pemelihara folklore yang sangat baik. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang Syekh Siti Jenar. Siapakah Syekh Siti Jenar? Kalau pertanyaannya adalah terkait dengan fakta, siapakah dia? Maka saya akan sebutkan setidak-tidaknya ada 16 versi yang diakui oleh akademik sebagai versi dari Syekh Siti Jenar. Dan kalau kita hubung-hubungkan dengan cerita-cerita Syekh Siti Jenar yang lainnya yang dikaitkan dengan mitologi dan sebagainya, yang cerita-ceritanya pada biasanya bombastis, itu di setiap daerah di Jawa itu pasti punya cerita masing-masing. Artinya, identitas Syekh Siti Jenar itu benar-benar tidak jelas. Bahkan mungkin juga terbuka untuk bahwa dia sama sekali bukan tokoh yang ada. Dia bukan tokoh historis. Tetapi terkait dengan ajarannya, itu kita bisa mengetahuinya dengan sangat mudah walaupun dari beberapa baris kata. Ya, makanya saya katakan Syekh Siti Jenarnya kita tidak tahu, tetapi ajarannya kita akan bahas hari ini. Yuk kita mulai. Abad 15 adalah puncak dari penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sebelum itu, Islam sudah ditawarkan terhadap masyarakat Jawa sebagai sebuah tradisi dharma yang kurang lebih serupa dengan tradisi Hindu-Buddha dan animisme-dinamisme di Indonesia, terkait dengan ketuhanan, terkait dengan hal-hal yang esoterisme dan sebagainya. Tetapi di abad 15, Islam sudah masuk ke dalam tataran yang lebih formal, bahkan politis. Raja-raja Jawa pada waktu itu sudah mulai bergelar sultan, dan konsep dewa raja sudah berganti menjadi konsep raja wali. Dan orang-orang yang berada di belakang ini semua adalah orang-orang yang kita kenal sebagai Wali Songo. Wali Songo sesungguhnya kita bisa sebut sebagai organisasi yang bergerak dengan sangat sistematis dan terentang selama 4 generasi, sehingga pemahaman kita yang semestinya adalah bahwa Wali Songo itu bukan 9 orang, tetapi 9 orang di setiap generasi. Di antara wali-wali yang begitu banyak jumlahnya itu, ada beberapa yang sangat eksentrik. Kita mengetahui misalkan Sunan Kalijaga, tetapi ada yang jauh lebih ekstrim lagi, yaitu Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Biasanya, atau dia sering sekali mengungkit-ungkit hubungannya dengan Tuhan, bahwa dirinya itu tidak lain dari Tuhan, atau Tuhan itu tidak pernah ada, karena Tuhannya sedang ada menjelma dalam dirinya, dan hal-hal yang semacam itu. Baraya silahkan menyebut dia gila, karena para sunan pada waktu itu juga mengatakan bahwa dia telah keluar dari akidah Islam. Tetapi ada hal yang lebih buruk daripada kegilaannya dia, yaitu bahwa dia memiliki banyak sekali murid, dan di antara murid-muridnya itu ada pembesar-pembesar, bahkan raja-raja Jawa. Maka kita bisa bayangkan betapa resahnya para Wali Songo pada waktu itu, ketika mereka sedang ada di puncak keberhasilan dalam mengislamkan Pulau Jawa, justru malah penduduk Pulau Jawa berpotensi menjadi gila gara-gara Syekh Siti Jenar menularkan kegilaannya.
Maka didatangilah Syekh Siti Jenar di bawah pimpinan Sunan Bonang. Dikeroyok dalam argumentasi, bukan digeroyok, digebukin. Dikeroyoklah Syekh Siti Jenar itu dalam berbagai istilah-istilah dan konsepsi-konsepsi tauhid. Dikatakan bahwa Tuhan itu esa, maka dia tidak mungkin bisa diserupakan dengan segala sesuatu, termasuk dengan makhluk apapun juga. Makhluk semulia apapun tidak bisa diserupakan dengan Tuhan, dan ini adalah bagian dari pelanggaran terbesar dari akidah Islam. Dikatakan seperti itu. Dikatakan bahwa Tuhan itu tidak terdefinisikan, tidak terjelaskan, tidak bisa diindra, tidak bisa dibayangkan. Maka bagaimana ceritanya Tuhan yang seperti itu bisa sampai menjelma dalam bentuk wujud yang seperti ini? Kemudian dijelaskan dan sebagainya. Syekh Siti Jenar pada waktu itu justru malah membantah dengan keras. Syekh Siti Jenar mengatakan, kalau kalian tidak tahu bahwa Tuhan itu bagaimana, kalau kalian tidak bisa mendefinisikan Tuhan, kenapa kalian menceramahi saya yang sudah jelas-jelas mengetahui Tuhan? Sayalah Tuhannya, saya bisa mendefinisikan sejelas-jelasnya tentang Tuhan. Kalau kalian tidak bisa mengindra, tidak bisa melihat, itu karena kebodohan kalian sendiri. Bagaimana mungkin kalian yang bodoh itu malah mau mengajarkan kepada saya yang sudah melihat, mendengar, dan mengetahui tentang Tuhan? Lah, kok jadi gini? Ya, tapi daripada orang-orang Jawa jadi gila semuanya, daripada orang-orang Jawa nanti jadi Lia Eden semuanya, para wali songo berpikir keras. Ini bagaimanapun adalah puncak dari prestasi dakwah mereka. Tidak boleh ada yang tercoreng di sini, tidak boleh ada yang salah di sini. Maka mereka kemudian memutuskan untuk menghukum mati Syekh Siti Jenar. Tapi ada hal yang unik di sini adalah bahwa dari mana ajaran Syekh Siti Jenar ini bermula? Ternyata ini adalah ajaran Islam secara umum pada waktu itu yang dibawakan oleh para tarekat-tarekat sufi. Kita semua mengetahui bahwa abad ke-11 sampai abad ke-16 itu adalah abad tasawuf. Di mana-mana itu tasawuf menggelora, dan karena itu maka ajaran-ajaran semacam yang dijelaskan oleh Siti Jenar itu adalah ajaran yang umum yang ada pada dunia Islam pada waktu itu. Sehingga kemungkinan besar bahwa wali songo yang lain juga sesungguhnya mengetahui, bahkan menganut ajaran yang sama dengan Syekh Siti Jenar. Masalahnya adalah bahwa mereka tidak mau kalau Syekh Siti Jenar mengajarkan ini kepada masyarakat secara terlalu umum dan terbuka. Kita misalkan harus sampaikan begini Baraya, dari mana ajaran Syekh Siti Jenar itu bermula? Dari setidaknya dua gagasan. Yang pertama adalah landasan filosofis yang biasa dikemukakan sebagai iktisol, bahwa begini, alam semesta ini diciptakannya dari siapa? Dari ketiadaan. Apakah Tuhan menciptakan semesta dari ketiadaan? Mustahil, karena tidak ada sesuatu yang ada berubah menjadi tiada, atau yang tiada berubah menjadi ada. Kenapa seperti itu? Karena sesuatu yang ada itu adalah abadi dan yang tiada juga abadi. Maka yang paling mungkin terjadi adalah bahwa alam semesta ini ada tetapi bukan dari ketiadaan. Dari mana? Dari Tuhan itu sendiri. Maka alam semesta ini dasarnya itu adalah Tuhan sendiri. Dan karena alam semesta ini dasarnya adalah Tuhan sendiri, dialah misterius, ilmunya tinggi, sumbunya pendek. Kok udah nasi? Berisik. alam semesta ini dasarnya adalah Tuhan sendiri, maka kita sendiri pada dasarnya yang ada di alam raya ini adalah bagian dari Tuhan. Itu gagasan sederhananya seperti itu. Yang membedakannya adalah bahwa ini monyet-monyetan ini adalah Tuhan, ya kata mereka gitu ya. Ini adalah perwujudan dari Tuhan, tetapi ini dengan tingkat kesadaran yang sangat rendah. Kucing adalah perwujudan dari Tuhan, tetapi kucing ini memiliki kesadaran yang lebih rendah. Nah, manusia ini adalah wujud dari kesadaran Tuhan yang lebih tinggi. Kalau manusia bisa mencapai kesadaran yang lebih puncak lagi, maka di sanalah dia benar-benar sadar bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya mohon bijaklah dalam memahami hal yang semacam ini, karena sekali lagi ini adalah hal yang agak gila, hal yang agak nyeleneh dan agak aneh. Tetapi memang teori itisol yang kemudian diterjemahkan dalam dunia tasawuf itu sebagai hulul dan fana dan sebagainya, itu memang gagasannya seperti ini. Nah, itu yang diterima oleh Syekh Siti Jenar. Kemudian yang kedua adalah gagasan bahwa wahdatul wujud, bahwa gini, di dalam Islam Tuhan itu esa, dan salah satu ciri atau salah satu watak dari Tuhan itu adalah bahwa dia wujud, ada, nyata.
karena Tuhan itu nyata dan itu adalah hak atau sifat eksklusif dari Tuhan, maka segala sesuatu selain Tuhan itu sesungguhnya tidak pernah ada. Saya ini gak pernah ada, ini semua gak pernah ada, alam semesta ini gak pernah ada, karena yang wujud itu hanya Tuhan. Maka orang-orang tasawuf itu biasa menerjemahkan la ilaha illallah yang kita pahami sebagai tiada Tuhan selain Allah, mereka menyebutnya tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Maka ketika kita akhirnya mengetahui bahwa ini ternyata ada segala sesuatu, maka ini adalah gambaran atau cerminan Tuhan, bahwa kita ada karena meminjam keberadaan Tuhan, karena kita sesungguhnya tidak pernah ada. Kenapa Tuhan meminjamkan keberadaannya kepada kita? Karena Tuhan rindu untuk dikenali. Kurang lebihnya seperti itu. Sekali lagi mohon dipahami dengan sebaik-baiknya. Kalau baraya agak ngebul otaknya ya skip juga nggak jadi masalah gitu ya. Tapi intinya kurang lebih seperti itu, dan gagasan-gagasan itu sepenuhnya berasal dari tradisi Islam. Nah, karena itu maka sangat wajar begitu banyak orang yang percaya bahwa sunan-sunan yang lain selain Syekh Siti Jenar pun sesungguhnya menganut ajaran ini dan aliran ini. Cuman mereka mengkhawatirkan Syekh Siti Jenar ini mengajarkan gagasan ini kepada masyarakat secara umum. Karena ceritanya begini baraya, pengalaman berdekatan dengan Tuhan itu adalah pengalaman spiritual yang sangat-sangat puncak, sangat-sangat tinggi dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Saking sangat luar biasanya, orang-orang yang pernah ada dalam level kesadaran ini benar-benar gila. Gila dalam artian literal, gila beneran. Jadi misal, ada seorang ulama besar, Abu Yazid Al-Bustami. Dia itu pernah suatu kali sholat maghrib, jadi imam di depan murid-muridnya. Pas beres sholat maghrib, dia zikir. Zikirnya itu adalah subhani, subhani, subhani. Maha suci aku, maha suci aku, maha suci aku. Beres zikir, itu murid-muridnya negur. Syekh, kenapa gitu? Ah, emang kenapa? Itu zikirnya kok subhani, subhani. Iya gitu. Iya. Itu Abu Yazid Al-Bustami itu marahnya dan malunya dan takutnya sampai nangis-nangis. Kamu kalau mendengar saya berkata seperti itu lagi, penggal saya, pancung saya. Ini wasiat guru kepada murid-muridnya, pancung saya kalau saya ngomong gitu lagi. Itu syatahat gila. Tetapi besoknya diulang lagi, subhani, subhani, subhani. Ya, tapi nggak ada yang menggal. Emang siapa juga murid yang berani memenggal gurunya kan? Nah, tetapi kegilaan-kegilaan semacam inilah yang dimaksudkan, dikhawatirkan oleh wali songo yang lain. Wali songo yang lain. Karena ini adalah pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu sakral dan